Aduh boy, pagi-pagi kemana boy? Geus kaluar wayah kieu boy. Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iam Zulham Sampurasun. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja. Besok kayaknya geus kaluar ya. Pagi-pagi mau kemana sih kawan? Minggu bukan, weekend bukan, Sunmori bukan, tapi keluar pagi-pagi. Tapi keluar pagi itu emang enak ya. Tapi gak ada apa-apa gitu ya. Dari sarapan belum pada buka. Kali ini saya mau bincang-bincang dikit saja gitu. Anjir, bincang-bincang. Ya, sambil menikmati segarnya udara Garut ya. Kita membicarakan hal-hal yang agak sensitif gitu ya bagi para kalangan kita sebagai bikers yang suka motoran, yang suka sunmori. Mulai dari mana ya? Bingung juga mulainya. Jadi kawan, anjir kawan. Jadi kawan gini kawan. Anjir so akrab pisan ya. Saya dapat info dari salah satu teman ya, dan sudah di follow up juga sama akun-akun yang lain ya. Jadi teman saya itu bikin snapgram yang seperti ini. Nah, sudah dibaca ya dengan seksama. Jadi ceritanya tuh dia sunmori. Sebelumnya saya ngajak sunmori dia ya, tapi dia ngajak ke Batu Tumpang dan saya gak mau ya karena terlalu jauh ya. Karena saya pengen yang dekat-dekat saja sunmorinya. Malamnya dia ngajakin sunmori lagi. Ayo mau ke Batu Tumpang aja katanya ya, karena gua udah gak mood ya, jadi biasalah ya moodnya suka berubah-ubah gitu, gak tahu kenapa. Jadi gua batalin. Nah, besoknya dia pas mau sunmori ke Batu Tumpang, jadi berubah pikiran tuh. Dia berangkatnya ke Cijapati. Nah, singkat cerita dia nyampe lah di Cijapati ya. Mungkin dia datangnya lebih pagi ya, gak siang-siang banget, karena sepengetahuan saya kalau Cijapati itu makin siang makin rame, makin penuh juga. Dan dia kebetulan dapat tempat di sebuah warung ya. Jadi bisa diem di warung. Di warung-warung gitu ya, istirahat. Biasanya penuh kan, jadi gak bisa nempatin warung itu. Nah, dia kan istirahat tuh. Nanya-nanya lah sama bukan nanya-nanya sih. Jadi gimana ya? Pas gua chat sih ternyata si ibunya sharing gitu ya sama dia, sama temen saya yang ini. Dan intinya pedagang itu bilang sama dia kesel ya. Jadi pedagang itu kesel karena kebanyakan yang ke Sunmori itu nongkrong berjam-jam tetapi tidak membeli sesuatu apapun. Jadi misalkan tidak membeli sesuatu apapun, dengan kata lain tidak jajan gitu ya. Nah, karena tidak jajan itulah yang bikin si ibunya atau pedagangnya menjadi kesal. Nah, yang bikin kesal lagi ternyata ada lagi. Bukan hanya nongkrong berjam-jam tapi tidak jajan, tetapi banyak yang nongkrong tapi banyak juga yang tidak bayar.
Nah ini jadi yang masalahnya ya. Udah mah nongkrong berjam-jam, jajan, terus tidak bayar. Aduh, kumaha tuh boy, ini telah. Maaf nih ya buat semuanya. Maaf pisan kalau misalkan saya menyinggung dan saya sok tahu juga. Dan saya kayak yang gimana ya, kayak yang sok alim atau sok apalah gitu lah, terserah kalian ya. Tapi ini menurut pengakuan dari langsung ya, pengakuan langsung dari pedagang kecil, pedagang-pedagang di Cijapati yang ngobrol langsung ke teman saya. Kebetulan teman saya cukup dekat dengan saya, jadi ya menurut saya infonya valid ya. Karena ternyata setelah teman saya bikin snapgram ya, snapgram itu instastory, ternyata ada yang sama, ada yang nge-up juga masalah itu. Ya gak tahu ya masalah intinya apa, tapi saya sekilas melihat dan ya permasalahannya sama lah seperti itu. Kembali lagi dengan permasalahan yang tidak membayar jajan. Aduh, kumanya boy. Ya gini ya, adanya San Mori itu kan dia harapkan sama para pedagang itu untuk apa ya, mencari nafkah lebih gitu ya. Jadi mencari profit lebih lah gitu ya. Jadi adanya San Mori itu penghasilan tuh makin bertambah ya, bukan malah makin berkurang. Karena logikanya aja gitu ya. Makin banyak orang, makin ramai orang yang datang, makin banyak juga yang jajan. Tetapi nyatanya gak gitu boy. Nyatanya para pedagang mengeluh ya. Mengeluh karena ini yang nongkrong kok banyak banget gitu ya, tapi yang jajan kok cuma 1-2 orang gitu ya. Ya mengherankan juga ya, apalagi ada yang gak bayar gitu ya. Oke gini bro, yang bayar itu kita maklumi karena setiap manusia juga tidak lepas dari kesalahan ya. Pasti manusia juga ada lupanya gitu. Mungkin karena asik ngobrol dengan teman gitu ya, karena keasikan gitu ya, ngobrol sama teman, sharing sana sini sama teman, sampai lupa kita jajan di sana dan belum dibayar. Mudah-mudahan jarak kalian pas pergi belum terlalu jauh ya, jadi bisa balik lagi. Tetapi kalaupun kalian sudah jauh dari tempat jajan tadi, dari Cijapati gitu lah ya, udah jauh. Kalau memang sudah di rumah ataupun sudah jauh pisan gitunya dari Cijapati, kalian mungkin bisa membayarnya minggu depan kayak pesan Mori lagi atau kapan gitu, ngahajakeun gitunya, karena hutang itu harus dibayar boy. Jadi hati-hati aja ya, jangan sampai kita terbawa dosa juga. San Mori teh kalah nyi dosa gitunya, kalah pidosaeun San Mori teh, pidosaeun jeung arurang ya pidosaeun oge kasararea gitu. Saat teman saya iseng-iseng nanya lagi ke beberapa warung di sana, gak cuma warung yang tadi ya. Ayo pak, Midas. Kalah kalem sih bapak. Ya kembali lagi. Gara-gara si bapak rekomendas kalah numpang jalan ya tengah. Ternyata dia itu iseng-iseng nanya ke warung yang lain, dan ternyata jawaban pedagangnya sama. Ya karena permasalahannya sama juga, banyak yang datang tapi sedikit yang beli, hanya menuhin saja gitu di tempat itu. Ya kalau misalkan kalian ngumpul datang banyakan berjam-jam, ya minimal hargai para pedagang ya. Minimal atau beli kopi-kopi atau susu wae mah meureun sajelema hiji lumayan oge kan. Apalagi ditambah mie atau jajan yang lain. Walaupun berjam-jam tidak akan merasa risih juga ya kan pedagang warung itu. Kalau kitanya jajan juga di tempat itu, jajan terus, tapi ya kan kita juga gak enak ya lama-lama di sana, gak hargain juga, karena yang datang itu bukan cuma kalian ya, yang tim kalian itu, tapi banyak juga tim lain yang malahan
pengen jajan malah canggung gitu. Niatnya pengen jajan tapi canggung karena banyak orang ya mau beli teh. Ka pedagangna jadi rugi tadi belian kudu lain. Terus tim yang lain juga atau orang-orang juga yang mau istirahat jadi gak kebagian tempat juga. Nah ini buat kalian yang sering nongkrong di warung berjam-jam, mungkin harus ada kesadaran diri juga ya sedikitnya. Walaupun kita sudah nempatin tempat itu duluan, tapi kalau nempatinnya sampai lama pisan mah tuh udah manja. Jadi watir oge aja ke pedagangna, watir oge kanu orang lain yang benar-benar pengen istirahat, pengen ada tempat nyiuh gitu, tempat berteduh dan juga pengen ngopi. Jadi saling berbagi lah. Kalau misalkan ya kalian tahu ya Cijapati itu gak seluas di Lembang, Batu Tumpang atau rest area 72 ya yang sekarang sedang ramai di Lembang. Jadi kalau misalkan Sunmori di Cijapati kayaknya lebih baik kalau gini nih. Kita datang ke sana dan ya mungkin cukuplah 2 jam 3 jam istirahat untuk ngopi atau makan, terus lanjut lagi riding kemana gitu, istirahat di tempat lain kan lebih enak dan lebih gimana ya, lebih saling berbagi lah intinya gitu, berbagi ke pedagang kecil, terus berbagi juga kepada teman-teman lain yang pengen istirahat gitu. Nah gitu boy, jadilah gitulah itu namanya. Sebenarnya ini acak-acakan ya plotnya gitu ya, alur ceritanya, tapi ya intinya gitu sih. Yang pertama pedagang mengeluh karena pedagang kurang pemasukannya, kurang banget ya pemasukannya, tidak sebanding dengan orang yang datang pemasukannya. Ya minimal beli-beli kopi lah, susu lah ya lumayan, 2.000 itu untuk menafkahi keluarga lumayan banget ya. Dikali 100 orang udah lumayan ya, ada 100 orang. Padahal yang datang itu pasti lebih dari 100 orang ya. 500 juga mungkin pasti ada, mungkin lebih. Karena setahu saya Cijapati sekarang itu benar-benar penuh lah pokoknya, sampai mepet-mepet ke jalan parkiran juga.